Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kalian sudah hadir semua dan dalam keadaan sehat. Di pagi yang ceria ini kita akan memulai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi karena hari ini hadir semua, mari sebelum kita memulai pelajaran kita sama-sama berdoa. Bapak Guru pimpin, mari sama-sama berdoa. Dimulai. Mudah-mudahan kita belajar hari ini tidak ada satu halangan apapun dan kalian semua diberikan ilmu-ilmu yang manfaat. Oke, silakan kamu buka buku kita pada halaman 39. Ya, jadi pada hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu tentang konsep apa? Tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, jadi konsep dasar kecerdasan artifisial ini adalah merupakan dasar daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu, Pak Guru mau bertanya, apakah kalian pernah berbicara dengan robot? Pernah nggak? Belum. Gimana yang pernah? Kalau di negara yang sudah maju itu sudah banyak robot yang telah diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia lebih ringan. Nah, kita mungkin belum ada. Nah, jadi kalau kita meminta ponsel kalian memutar lagu dengan kereta suara, pernah apa enggak? Ya. Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah berbicara dengan robot? Ya, biasanya kalau robot itu, kalau di negara-negara maju, kayak di Cina, nah itu sudah banyak menggunakan robot untuk membantu pekerjaan manusia lebih. Pernah nggak kayak di YouTube kalian tengok nanti ada robot yang membantu manusia dalam melayani seperti saji, mereka membawa makanan. Nah itu di zaman canggih sekarang ini sudah banyak menggunakan robot untuk membantu pekerjaan manusia lebih. Nah, kalau kalian pernah nggak memutar lagu tapi dengan perintah suara? Nah, apa contohnya coba? Ya, jadi kalau kita ngomong dengan Google, nanti kan Google sering ngomong. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Jadi teknologi yang semakin lama itu kita rasakan semakin canggih. Nah, jadi semuanya itu kecanggihan teknologi itu adalah buatan manusia. Manusia semakin lama semakin hebat, maka kecerdasan dalam membuat komputer, membuat robot, membuat alat HP menjadi lebih canggih.
Coba bayangkan dulu waktu Pak Guru kuliah itu kita belum bisa menggunakan handphone itu untuk mengakses internet. Masih susah kalau mau buat tugas atau mau mengakses internet itu harus ke warung internet. Tapi dengan zaman sekarang ini internet itu mudah sekali dijangkau. Dengan satu klik saja adanya paket data, kalian sudah bisa menjangkau internet yang akan kalian inginkan. Nah, apalagi sekarang ini zaman AI, kalau kita sebut AI itu adalah kecerdasan artifisial yang dibuat oleh manusia lebih canggih. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar konsep dasar. Nah, jadi tujuan belajar kita pada hari ini adalah kecerdasan artifisial itu kalian harus memahami apa kecerdasan artifisial itu secara sederhana. Nah, jadi kalau nanti kalian teknologi sederhana itu kalian harus paham, oh ini kecerdasan artifisial, oh ini bukan. Jadi contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak sekali kalian temukan. Nah, lalu diharapkan kalian juga harus mempunyai rasa ingin tahu supaya ada kolaborasi saat mengeksplorasi daripada contoh-contoh AI tersebut. Contoh AI kan banyak, kayak penggunaan handphone dengan memakai suara, terus menggunakan handphone dengan pengenalan wajah. Pernah kan kalian pakai, misalnya mau pakai handphone, layar kuncinya harus kalian menggunakan wajah kalian. Jadi itu adalah salah satu kecerdasan artifisial yang melanjutkan ke pokok pembahasan. Sebelum itu mari kita breaking yang ringan saja, yaitu salah satu tepuk tangan ya Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Ya, jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini agar kalian lebih mengenali penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kamu tonton video berikut ini. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjaga. Setelah kalian menonton video daripada contoh kecerdasan
kecerdasan AI dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian semua juga bisa dapat memahami bahwa ternyata penggunaan AI itu selama ini sudah pernah kalian alami. Contohnya tadi adalah penggunaan Google Lens dalam penggunaan handphone. Jadi dengan memverifikasi muka atau wajah kalian, HP yang terkunci tadi bisa terbuka. Misalnya dalam aplikasi pembuka password, kayak kita membuka password HP, itu cukup dengan mengenali wajah. Jadi dengan seperti itu, kalau HP-nya dipakai orang, tentu tidak bisa digunakan oleh orang lain, karena harus wajah kita yang menggunakannya. Tapi kalau masih dengan yang pakai pola, asal kita tahu polanya, kita bisa akan membuka. Nah, itulah kecanggihan AI yang makin lama makin canggih. Dengan memverifikasi kita bisa dapat menggunakan HP itu dengan lebih. Oke, nah setelah tadi Pak Guru jelaskan, sekarang coba kalian dibagi beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan. Si satu kelompok boleh terdiri dari 4 orang. Ini kelompok A, nanti yang ini kelompok B, dan yang 4 orang ini adalah kelompok C. Nah, ya, setelah dibagi beberapa kelompok, nah ini Pak Guru ada pinjam HP beberapa orang guru kita. Nanti kalian praktek untuk menggunakan kecerdasan artifisial ini. Kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, sama-sama. Ya, perhatikan instruksinya. Coba kalian buka pada halaman Google. Ya, ayo, yang kelompok ini. Udah? Udah? Nah, nanti kalian ketikkan pada Google itu namanya. Ini aplikasi ini. Ya. Ya, buka. Nah, udah? Ya udah diketik semua kan? Sudah? Nah, nanti instruksinya adalah setelah kebuka, kalian akan coba membuat atau mengenali objek, misalnya seperti tangan diangkat atau tangan di samping. Nanti kalian fokus pada proses melatih komputer itu, bagaimana nanti komputer itu mengenali bentuk. Ya, coba. Ya, kemarin kan kita sudah belajar juga yang sini. Ya, nah, tadi kan sudah melakukan ya, kalian sudah menginstruksikan bahwa misalnya komputer itu kalian bisa melakukan
apa yang ada di dalam aplikasi tadi, angkat tangan, tangan di samping. Nah sekarang Pak Guru kasih tantangan ya, setiap kelompok kalian membuat diagram alur tentang bagaimana cara kerja AI itu untuk memilih lagu kesukaannya. Itu tinggal kalian masukkan lagi, alurnya itu tadi sudah dibuat. Sekarang tinggal kalian buat isi lagunya. Misalnya kalau kelompok A, lagu kesukaannya misalnya dari daerahnya, misalnya dari Injil. Nanti yang dari kelompok B ada yang dari Aceh, nantinya dari Aceh. Nanti yang dari kelompok C ganti lagu kesukaannya dari Jambi. Nanti kalian tinggal masukkan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Ya, Saudara Ainun silakan. Ya, kita dapat. Ya, kita menggunakan AI itu ternyata bisa dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan bantuan AI, permasalahan-permasalahan yang seharusnya sulit kita pecahkan, tentunya dengan menggunakan AI agar lebih cepat pemecahan masalahnya. Apalagi ada yang tahu? Ya, Arika. Ya, jadi setelah kita belajar konsep dasar artifisial itu, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak loh yang sudah kita pakai tanpa kita sadari. Ternyata selama ini kita sudah memakai kecerdasan artifisial. Jadi penggunaan kecerdasan artifisial itu ternyata selama ini sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih untuk kalian semua. Sekarang kita kasih aplaus untuk yang menjawabnya. Nah, sekarang nanti kalian Pak Guru kasih tugas di rumah. Ya, tentunya kalian semua punya gadget, punya HP, nanti pinjam sama kedua orang tuanya. Nah, nanti kalian cari, amati secara mudah, yaitu contoh-contoh AI lain. Nah, tadi kan kita sudah lihat apa saja AI itu, ya kan? Nanti di rumah kalian cari contoh-contoh AI yang ada di sekitar rumah yang kalian gunakan untuk PR-nya di rumah. Ada pertanyaan untuk PR kita? Nah, nanti kalian tulis apa saja penggunaan AI di rumah yang bisa kalian gunakan. Boleh nanti di tetangga, oh tetangga saya Pak menggunakan ini Pak. Tentunya kalian sudah mengetahui perbedaan AI dan mana yang. Jadi terakhir, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Alfa. Silakan. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh.